Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faudia dan Kak Yasmin tadi ya telah memberi pengantar tentang sharing session keempat kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan peserta dan yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ya, Bang Gofar. Terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti sharing session ke YBA hari ini. Nah, eh, mungkin untuk kedepannya kemarin ngobrol sama Bang Gofar, kita akan buat lebih interaktif gitu ya, karena kebanyakan mungkin kawan-kawan yang hadir hari ini tuh ada di generasi Z ya, yang akhirnya kemudian akan menanggung beban untuk apa namanya eh, dampak-dampak dari perubahan iklim dan atau biasa juga disebut pendidikan iklim gitu ya, begitu kawan-kawan. Nah, sebelumnya mungkin jauh sebelum kita korelasikan bagaimana dampak yang akan dialami oleh generasi Z atau misalnya generasi mendatang gitu ya. Uh, Pertama-tama mungkin penting untuk apa ya, kita ketahui secara bersama-sama apa sih sebenarnya krisis iklim itu. Nah, kira-kira mungkin itu dijelaskan dulu kali ya sama Bang Gofar. Silakan Bang Gofar. Terima kasih awal mau memberikan ini sih ucapan terima kasih kepada kawan-kawan di Yayasan Beasiswa Assegaf juga Dania ya tadi mengantarkan satu keresahan yang saya juga memiliki keresahan yang sama dan bukan menenangkan kita semua ya tapi justru kayak kalau kita sama-sama resah, sama-sama khawatir, lalu apa yang bisa kita upayakan bareng gitu dan bukan sesuatu yang hanya selesai di behavior change gitu atau individual change, tapi kita harus melakukannya lebih dari itu gitu. Nanti kenapa kita harus eh, mengubah kampanye behavior change menjadi sesuatu yang systemic change? Karena problemnya sudah sedemikian parah ya. Krisis iklim, krisis sosial, krisis ekologis, bahkan sebagian dari kawan-kawan kan menyebutnya sebagai krisis demokrasi juga. Nah, awal tadi membuka dengan pertanyaan mendasar ya. Apa yang dimaksud sebagai perubahan iklim juga krisis iklim. Meskipun Dania tadi nyinggung ya kalau term yang dipakai harusnya tidak lagi climate change tapi sudah climate crisis atau climate emergency. Aku singkat aja awal. Sebetulnya aku sudah nyiapin ini ya quizzes gitulah semacam quiz nanti saat sesi aku sharing dan teman-teman bisa klik linknya nanti kita eh, bahas bareng. Tapi aku mau jawab dari pertanyaan awal. Nah, pertama perubahan iklim gitu. Ini terminologi umum yang dipakai oleh negara maupun oleh PBB ya. Jadi climate change itu kayak suatu perubahan siklus terutama musim ya. Itu berlangsung dengan eh, sangat lama begitu loh. Tetapi dengan adanya perubahan iklim dia perubahannya lebih cepat. Kalau dulu misalnya dua siklus utama kan musim penghujan dan musim kemarau ya kalau di Indonesia dua musim. Tapi sekarang dengan situasi perubahan iklim batas antara musim kemarau musim penghujan itu jadi samar gitu. Jadi fenomena ketika terjadi perubahan satu musim tertentu atau fenomena tertentu dalam waktu yang lebih cepat daripada biasanya. Itu eh, pemanaan umumnya gitu loh. Tapi pemanaan kritisnya ya perubahan iklim adalah kondisi di mana eh, perubahan cuaca, perubahan musim berlangsung dalam waktu cepat terus dia berdampak buruk gitu loh. Kalau tadinya misalnya kemarau saatnya misalnya apa ya musim tanam gitu loh. Jadi nggak bisa terprediksi lagi gitu loh. Terus hujan lebih lebat daripada biasanya, kemarau lebih kering daripada biasanya kan ada dua siklus tuh yang terjadi ada La Nina ketika musim penghujan lebih lama, akhirnya banjir longsor seperti yang terjadi sekarang. Terus ada fenomena El Nino ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, akhirnya kekeringan, kebakaran hutan lahan dan lain sebagainya itu fenomena yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, krisis iklimnya kenapa teman-teman organisasi lingkungan, aktivis lingkungan itu lebih senang menyebutnya bukan senang ya, lebih umum menyebutnya sebagai climate crisis karena ini nggak hanya perubahan cuaca, perubahan musim gitu loh. Tadi pagi misalnya panas, yang hujan nggak lagi begitu, tapi sudah punya dampak signifikan. Misalnya kayak gagal panen di Papua, 30 orang meninggal dunia,
banjir longsor di Sukabumi, Sulawesi Selatan juga banjir parah kan, teman-teman awal yang warga sana. Jadi sudah mengkhawatirkan dan sudah menimbulkan kekacauan lah. Kenapa disebut sebagai krisis? Terus tadi Dania nyebut emergency itu call-nya teman-teman ya, harusnya pemerintah termasuk Indonesia dan negara-negara dunia menyebutnya sebagai darurat iklim gitu loh. Situasinya sudah mengkhawatirkan, ada kerugian ekonomi, ada kerugian finansial, ada kerugian lingkungan hidup. Nanti kita ulas lebih dalam. Jadi harusnya ya climate emergency declare climate emergency terus melakukan sesuatu kayak kita deklarasi nih lah darurat sampah misalnya sudah over kapasitas sehingga ada upaya khusus yang dikerjakan bencana, ada tanggap daruratnya, ada upaya mengeluarkan segala anggaran koordinasi lintas kementerian untuk kerja bareng mengatasi perubahan iklim. Mungkin itu awal ya sebagai pengantar soal perubahan iklim, krisis iklim dan darurat iklim yang tadi Dania sebut di pengantar diskusi kita siang hari ini. Oke, Bang Gofar mau kuis dulu atau kita lanjut ulik-ulik dulu nih? Kuis dan kulik-kulik kali ya, karena di kuis ini nanti teman-teman harus berpendapat nih, menjawab apa nanti bisa kita elaborasi pendapatnya. Oke, kalau gitu satu pertanyaan lagi nih Bang Gofar. Boleh, boleh. Uh, untuk menyambungkan penjelasan Bang Gofar tadi ya. Jadi apa namanya? Tadi pagi saya nonton podcastnya Maudy Ayunda gitu ya tentang climate change dia bahasnya. Tapi kan tadi Bang Gofar bilang bahwa kebanyakan aktivis lingkungan atau misalnya organisasi lingkungan sekarang tuh menyebutnya climate crisis gitu. Dengan beberapa alasan yang dijelaskan tadi. Nah, uh, di podcastnya Maudy Ayunda yang mengidentifikasi diri juga sebagai orang muda yang resah juga, dia kemudian membahas tentang bagaimana komitmen negara-negara termasuk yang ada di G20 pada saat itu apa namanya menyebutkan bahwa penting nih untuk menekan laju pemanasan global gitu ya. Yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana sih sebenarnya gagasan atau peran orang muda itu di cover oleh negara untuk mendukung upaya-upaya itu. Nah, sementara uh, apa pola IPCC kan sebenarnya melaporkan bahwa ada pola tata guna lahan yang serampangan, pola konsumsi yang kurang bagus, akhirnya kemudian memperparah krisis ini. Nah, kira-kira gimana tuh, Bang Gopang? Iya, satu memang soal Maudy Ayunda ya, secara personal maupun secara representasi. Dia sosok berprestasi begitu dapat beasiswa di kampus-kampus ternama dan seingat saya 2022 memang dia didapuk sebagai ini ya, dutanya G20 lah, Y20 namanya, Youth 20 gitu loh. Nah, itu ya sesuatu yang privilege ya, nggak semua orang punya kesempatan untuk menjadi ambasador untuk event internasional. Lalu kemudian soal peran orang muda begitu. Jadi kayak survei Walhi 2020, Walhi bikin survei sebetulnya ke 100 1.400 anak muda di 8 provinsi usianya 15 sampai 25 tahun berarti Gen Z ya kategorinya. Tapi waktu itu mungkin ya kelompok milenial gitu. Tapi kalau seusia sekarang berarti kelompok generasi Z. Tapi intinya muncul jawaban yang rata-rata mirip begitu loh bahwa isu perubahan iklim isu yang mereka resah, terus mereka mau melakukan sesuatu ya, tapi level ininya memang ya baru karitatif ya upaya-upaya seperti nanam pohon dan lain sebagainya gitu. Karena pertanyaannya juga nggak dielaborasi mendalam. Lalu berkaitan dengan G20. G20 ini kan negara-negara kekuatan ekonomi global dunia ya, 20 kekuatan ekonomi terbesar. Nah, kalau kita kulik nanti di materi harusnya bisa nyambung ya. Negara G20 ini sebetulnya bukan 20 negara ya, karena Uni Eropa kan dihitung 27 negara gitu loh. Ya, biasanya dihitung satu entitas, tapi dia 27 negara. Nah, emisi gas rumah kacanya itu 60-80% itu dari negara-negara G20 gitu. Jadi, sebetulnya negara G20 itu ya top emitters atau salah satu pihak yang paling bertanggung jawab terhadap krisis iklim. Lalu effort yang dilakukan ya masih sangat minor ya. Pertemuan Bali misalnya kan menyepakati namanya JETP, Just Energy Transition Partnership, untuk pensiun PLTU batubara. Tapi kan sampai sekarang 2 tahun pasca G20 di November 2022,
upaya itu ya belum dijalankan. Jadi negara-negara G20 ya masih as usual gitu loh. Emisinya masih tinggi, deforestasi masih tinggi, penggunaan PLTU batu bara juga masih tinggi. Jadi kayak komitmen yang dilakukan relatif rendah sebagai negara-negara yang paling bertanggung jawab terhadap krisis iklim. Lalu tadi awal nyebut khusus ya IPCC itu Intergovernmental Panel on Climate Change, kayak ahli-ahli saintis-saintis dari berbagai latar belakang. Dia bikin report khusus sih tahun 2022 ya, namanya AR6, namanya Annual Report 6. Nah, di situ tertulis bahwa usaha-usaha mengatasi perubahan iklim itu masih sepertiga gitu. Jadi kayak kalau harusnya kita melakukan 100 usaha, yang dilakukan negara-negara itu masih 33 usaha gitu. Jadi usahanya masih perlu ditingkatkan 3 kali lipat gitu. Sementara target pengurangan emisi itu nggak terjadi begitu. Jadi kayak laporan IPCC itu kayak menohok kita semua, dampak krisis iklim makin parah di berbagai tempat dengan ragam bentuk. Sementara usaha-usaha negara itu ya masih sepertiganya gitu. Harus ditingkatkan 3 kali lipat. Investasi untuk aksi adaptasi mitigasi perubahan iklimnya harus 6 kali lipat. Jadi bayangkan kayak ya orang resah, orang gelisah, tapi usaha yang dilakukan masih minimalis. Begitu awal kayaknya aku baru bisa merespon soal mau diayunda keresahan orang muda dan eh, peran negara-negara G20 dalam merespon perubahan iklim. Oke, Bang Gofar ini sebenarnya lagi menyiapkan pre-quiz ya. Seharusnya di awal ya, Bang Gofar ya. Tapi udah terlanjur ngobrol kita sebenarnya. Gimana, Bang Gofar? Mau share screen atau bagaimana? Boleh, boleh. Silahkan teman-teman, saya sudah share link pre-quiznya. Baru satu nih yang join nih. Nanti dari pretest ini sebetulnya akan nyambung dengan proses yang dilakukan awal ya. Nanti berharap pendapat teman-teman sih soal apakah perubahan iklim ini penting atau enggak, terus apa yang kawan-kawan mau tulis ketika mendengar istilah perubahan iklim atau krisis iklim dan lainnya. Dikit pertanyaannya cuma 5, sebetulnya nggak ada jawaban benar, tapi intinya mau semacam memahami sejauh mana sih teman-teman melihat masalah perubahan iklim. Baru 6 ya. Silahkan join 8 nanti kita mulai. Paling nggak 10 ya. 10 orang nanti kita akan mulai. 9 nih sudah ada 9 orang. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sorry, sorry, sorry.
Nah, untuk pertanyaan ini, teman-teman kalau mendengar istilah tadi ya, perubahan iklim, krisis iklim, darurat iklim, apa yang kawan-kawan mau tulis tuh? Dua, dua kata ya maksimal ya. Misalnya keren sekali, atau takut sekali, atau apa, atau hal yang berkaitan dengan perubahan iklim yang tergambar di benak teman-teman. Oke, panas. Nanti kita elaborasi ya. Terakhir ini. Oke, teman-teman, kita ulas ya. Dan berharap teman-teman yang menjawab harus tanggung jawab nih awal. Pertanyaan pertama eh, dan kedua itu sebetulnya pengen gradasi ya. Di masa kini itu isu apa yang menjadi keresahan teman-teman? Terus pertanyaan kedua itu di masa mendatang, isu apa sih yang menjadi keresahan teman-teman? Tidak ada jawaban yang benar ya. Jadi kayak terserah teman-teman misalnya hari ini lebih resah soal isu pendidikan ketimbang masalah lingkungan. Misalnya. Di masa depan ya urusan ekonomi lebih penting daripada lingkungan. Silahkan kita panggil aja awal. Teman-teman yang mau sharing di pertanyaan pertama kedua, menurut teman-teman isu apa sih yang paling meresahkan lingkungan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sosial gitu? Yang jawab isu pendidikan deh. Mau sharing nggak? Kenapa isu pendidikan jadi isu yang meresahkan? Karena lingkungan tadi banyak ya. Jangan-jangan ini karena sesinya lingkungan semua menjawab, wah isu lingkungan nih paling mengkhawatirkan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Silahkan teman-teman boleh raise hand atau langsung unmute mau sharing. Oke, eh, KAPZ Consulting. Silakan Kak mau sharing di masa sekarang sama yang akan datang jawaban Kakak apa? Kenapa juga? Silakan. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Kak Gofar juga awal ya untuk sharing kali ini. Kalau untuk saya sendiri saat ini yang menjadi concern utama justru lebih ke pendidikan sih Kak. Karena saya merasa ini semua permasalahan itu mungkin akan bisa selesai ketika memang keseluruhan masyarakat Indonesia itu sudah paham dan sudah bisa diajak berpikir ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Karena saya merasakan sendiri di mana ada di lingkungan yang semisal ketika di Jakarta saya bisa untuk memahami bahwa membuang sampah itu perlu ada seleksinya nih, ada yang organik, ada yang anorganik dan sebagainya. Nah, ketika sampai di lingkungan di rumah itu ya memang karena sudah menjadi habit juga, jadi urusan sampah aja agak sulit nih kita untuk memilah-milah gitu. Apalagi untuk memberikan edukasi yang istilahnya hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi istilahnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Jadi memang harus ada perbaikan dulu dari sisi pendidikan supaya cara berpikir dan berlogika masyarakatnya itu lebih baik. Dan mungkin dari sini kita bisa mulai nih dengan permasalahan-permasalahan lainnya untuk bisa diselesaikan satu persatu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di masa depan ya, yang menjadi permasalahan concernnya adalah pasti ke lingkungan. Karena kalau saya pribadi merasa bumi ini sudah semakin tua, meskipun saya percaya bahwa bumi ini punya kemampuan untuk meregenerasi sendiri,
punya kemampuan untuk itu, tapi kembali lagi kita yang tinggal di sini nih, di bumi ini, habitnya seperti apa. Kalau kita yang ngerusak juga, buminya lama-lama kewalahan gitu. Dan sekarang kondisinya memang sulit juga karena untuk kolaborasi masih banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari sisi kesiapan masyarakatnya. Kemudian misalkan pun ketika masyarakat sudah bisa, dari pemerintahnya apakah bisa berjalan atau enggak. Karena kan balik lagi ya, kita bermasyarakat, bernegara untuk melakukan aksi itu kan kolektif sifatnya. Itu sih mungkin ya Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Kak? Asfa. Oh, Kak Asfa. Oke, jadi kalau menurut Kak Asfa, pendidikan nih jadi penting nih untuk bisa mengajak orang-orang berpikir ke hal-hal yang lebih rumit gitu ya, sama tadi soal habit dan lain-lain. Nah, siapa lagi yang ikut menjawab tadi? Silakan resen atau kalau enggak bisa di kolom chat juga, enggak apa-apa. Ayo, kawan-kawan, Kak Faudia, Kak Dewi. Kita tunggu berapa orang lagi nih, Bang Gofar, untuk menjawab. Nggak harus nunggu sih, kita bisa skip ya. Tadi sharing yang Oke. menarik dari Aswa soal pendidikan jadi kunci untuk mendorong sikap kritis termasuk soal lingkungan, soal krisis demokrasi bisa jadi juga bisa masuk. Kita masuk ke pertanyaan ketiga aja awal. Tadi kan pertama tadi kalau Aswa pendidikan itu jadi modalitas penting untuk mendorong orang lebih kritis dan mendorong perubahan sistematis. Terus di masa depan dia resah isu lingkungan akan jadi isu yang penting gitu loh karena kondisinya makin buruk, bencana makin banyak. Nah, di pertanyaan ketiga ini secara spesifik eh, saya coba nanyain isu lingkungan apa sih, kan isu lingkungan banyak tuh. Nah, teman-teman paling banyak menjawab perubahan iklim jadi isu lingkungan paling penting. Baru soal pengolahan sampah, polusi udara, pertambangan dan deforestasi itu jadi dua isu paling ini ya, nggak masuk prioritasnya teman-teman sih dari 10 orang yang menjawab. Nah, teman-teman mau sharing nggak yang menjawab kenapa isu perubahan iklim itu isu lingkungan paling penting? Yang menjawab perubahan iklim mau sharing nggak? Ayo, silakan teman-teman yang menjawab isu lingkungan. Nah, ini jawaban teman-teman. Pengelolaan sampah itu 7, terus deforestasi 2, pertambangan 3, polusi udara 5, perubahan iklim 8. Eh, Barangkali teman-teman yang menjawab perubahan iklim kayaknya isu paling penting deh saat ini. Atau yang menjawab pengelolaan sampah, kenapa isu sampah jadi isu lingkungan paling prioritas. Terus polusi udara, pertambangan, deforestasi. Atau siapa aja yang mau resen terus bisa jelasin kenapa memilih jawaban itu. Aswa lagi, boleh deh. Silakan Aswa. Oke, sorry ya Kak Nggak untuk apa-apa, nggak ini. apa-apa. Kalau dari saya sendiri, concern pertamanya lebih ke pertama sih tetap ya di pengelolaan sampah. Nggak tahu kenapa memang ini isu yang menggelitik dari dulu karena em, agak susah ya kalau sudah bicara soal sampah itu mungkin efeknya kemana-mana. Dan kemarin tuh saya menemukan postingan bagus juga dari Cinta Laura dan Bintang Emon, mereka kolaborasi Kak. Jadi sebenarnya dari sampah ini bisa kita perbaiki juga kalau memang secara pengelolaan baik, dan itu justru memicu pendapatan negara lebih banyak lagi dari sana gitu, karena sekitar ada 180 triliun kalau saya nggak salah ya, ini untuk proyek pengelolaan sampah aja sebenarnya bisa menghasilkan segitu banyaknya gitu, daripada harus menyinggung soal menaikkan pajak dan sebagainya. Sorry ya kesana jadinya. Itu pertama. Yang kedua, soal perubahan iklim. Perubahan iklim ini kalau saya coba lihat, side effect-nya panjang sekali. Salah satunya ketahanan pangan, Kak. Karena kan di Indonesia ini salah satunya yang memang meskipun kita secara angka impor tetap banyak ya untuk makanan pokok
kita diimpor dari luar. Tapi ya petani di kita jumlahnya tidak sedikit gitu. Jadi dengan ada perubahan iklim ini akan mempengaruhi juga sih isu-isu terkait dengan ini ketahanan pangan juga itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, Azwa. Kawan lain mau sharing dari jawabannya? Silakan Resen. Kalau nggak ada kita lihat. Oke, Oktario, Mufti Yuda. Silakan Okta. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktario Muftiuda. Saya ingin menyampaikan alasan nih Kak, kenapa jawaban yang saya pilih itu tentang pengelolaan sampah. Karena jujur tadi ketika baca pertanyaan ini tuh yang terlintas di otak saya tuh kan apa ya, karena kos-kosan saya itu deket sama kayak lingkungannya kurang bersih gitu loh Kak. Jadi kayak langsung kepikiran aja buat jawab itu pengelolaan sampah itu Kak. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Oktario. Konkret ya, sesuatu yang paling dekat, sesuatu yang dialami. Ini mirip sih, semua orang pasti akan memilih atau melihat sesuatu dari pengalaman gitu, pengalaman personal. Kita lewat aja ya teman-teman, nanti kita elaborasi di sesi presentasi. Sebetulnya semua terhubung dengan isu perubahan iklim. Nanti ada 5 sektor lah yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca, termasuk pengelolaan sampah limbah, kehutanan atau forest and other land use, FOLU, terus energi, polusi itu sebagai impact ya. Kita lanjut aja ya teman-teman. Di selanjutnya ketika kita menanyakan apa sih yang menggambarkan perubahan iklim dalam 1-2 kata, panas nih. Ada yang jawab panas, mengkhawatirkan. Panas ini fenomena yang terjadi ya, atau yang dirasakan. Mengkhawatirkan itu perasaan, takut, miris, takut dan seram. Ada yang mau sharing nggak menjawab apa dan kenapa yang terlintas ketika ditanya 1-2 kata terkait perubahan iklim muncul jawaban takut, panas, atau mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Silakan Raisen. Kalau bisa yang lain ya, selain Okta sama Asfa ya. Ada yang mau sharing nggak? Eh, Kenapa tadi Nah, yang jawab panas aku kebetulan. oke, silakan Dania. Eh, eh, Mungkin karena yang paling berasa panas ya. Maksudnya aku ingat dulu waktu masih sekolah itu apa ya, misalnya masih pakai kipas angin gitu, misalnya di dalam ruangan tanpa AC itu masih nyaman gitu. Tapi itu makin ke sini sepertinya itu makin apa ya dunia ini makin tidak nyaman lah gitu. Dan panas ini nih nggak cuma di di Indonesia aja gitu, tapi kemanapun kita pergi eh, fenomena ini juga terjadi gitu di negara-negara di barat gitu. Jadi kayak ini kayak fenomena global yang dirasakan semuanya gitu. Sebenarnya panas dan dingin sih karena akhirnya kan ekstrim ya. Jadi either ekstrimnya ekstrim kiri atau ekstrimnya ekstrim ke kanan gitu. Dan mungkin ini jadi istilah yang paling gampang untuk menggambarkan perubahan iklim gitu. Karena semuanya merasakan hal yang sama kayak gitu sih. Oke, terima kasih Dania. Nyambung ya, ada data menarik tuh. Di 2024 tuh ada yang ekstrim panas sekali, -50 rekor. Terus minus 50 itu dingin sekali. Terus plus 50 derajat Celcius panas sekali. Itu 3 negara mengalami 2 fenomena itu. Satu kalau nggak salah US, 2 India, 3 China. Jadi 3 negara itu mengalami ekstrim kanan, ekstrim kiri ya. Suhu yang sangat dingin dan suhu sangat panas di satu teritori itu. Menarik dari Dania tadi. Ada teman-teman yang mau sharing lain nggak? Kalau panas tadi jawaban Dania. Silakan Fuadiati, Firdausiana. Oke, baik, Kak. Tadi saya menjawab mengkhawatirkan dan menakutkan. Karena ketika perubahan iklim itu terjadi, itu tuh yang tergambar kayak efeknya ya. Jadi efeknya apa? Jadi kita akan menggambarkan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan. Jadi juga tadi pagi saya baca sebuah tulisan juga, di situ ada gambar nelayan, captionnya gini, sebagian dari mereka memikirkan bagaimana caranya mendapatkan ikan yang banyak, dan sebagian yang lain memikirkan bagaimana ikan itu masih ada di perairan. Jadi kayak mikirnya ekosistem yang ada ini harus terus berlanjut, harus terus seimbang. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau misalkan tidak seimbang, baik itu diakibatkan perubahan iklim atau yang lainnya, tentu uh,
keseimbangan itu akan mengganggu kehidupan kita. Jadi kayak misal perubahan iklim ini mempengaruhi kehidupan yang bahkan ikan ataupun yang lainnya ya. Nah, itu pasti akan mengkhawatirkan dan menakutkan. Itu Kak, mungkin. Terima kasih untuk tanggapannya. Kita ke pertanyaan terakhir ya. Kira-kira perubahan iklim ini tanggung jawab siapa? Kalau di Tor yang awal sharing kan mau nanyain ya soal bagaimana kita merespon perubahan iklim, aktor-aktor perusahaan dan lain sebagainya. Saya coba mau elaborasi sih menurut teman-teman perubahan iklim ini tanggung jawab siapa? Ada yang menjawab Tuhan nih, terus ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab perusahaan dan ada yang menjawab negara. Ada yang mau elaborasi nggak? Menjawab apa dan kenapa memilih aktor tersebut atau entitas tersebut? Silakan. Silakan kawan-kawan, ini pertanyaan terakhir ya Bang Gofar ya. Ya, pertanyaan terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi presentasinya Bang Gofar. Nah, Silakan kawan-kawan. Ah ya, Kak Amalia. Kalau menurut aku sih perubahan iklim ini tanggung jawab bukan gimana ya, eh, kita wajib usaha walaupun akhirnya itu yang menentukan Tuhan, tapi kan kita juga harus berusaha menjaga lingkungan, berusaha pokoknya berusaha agar sebisa mungkin lah tidak merusak lingkungan karena kalau eh, perubahan ekstrim itu kan juga mempengaruhi petani. Nah, ketika petani gagal panen bisa berdampak pada hal-hal yang lain seperti ekonomi negara dan lain-lain sebagainya. Sudah. oke, terima kasih Amalia untuk elaborasinya ya. Ada yang mau elaborasi lain? Misalnya kenapa memilih perusahaan, kenapa memilih negara? Silahkan, kalau ada ya. Kalau nggak ada, kita pindah ke presentasi yang nanti akan saya coba hubungkan dengan tanggapan teman-teman di sesi awal ini. Ini ada Kak Rahma nih. Silahkan, Rahma. Silakan Kak Rahma. Halo, selamat siang semuanya. Aku tadi milih 3 sepertinya pertanggungjawaban siapa. Yang pertama itu ada dalam hal ini pasti pemerintah atau negara ya. Dari proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan itu harusnya negara harus pro terhadap lingkungan gitu. Jangan asal-asalan misalnya pembukaan lahan dengan cara yang nggak baik misalnya dengan pembakaran atau apapun itulah yang biasanya dilakukan negara lewat kebijakan-kebijakannya. Kemudian lagi-lagi lewat perusahaan misalnya perusahaan itu harus melakukan produksi itu dengan produksi berkelanjutan kayak misalnya mengurangi jejak karbon dalam proses distribusi maupun produksinya. Terus apa namanya ya? Tadi aku menjawab manusia atau individu gitu ya. Jadi kayak dari habitnya manusia lagi, pertama mengurangi penggunaan energi, misalnya sekecil penggunaan listrik pada siang hari, gitu-gitu aja sih menurutku. Terima kasih, Kak. Thank you Kak Rahma. Jadi kalau menurut Kak Rahma nih, Bang Gofar tetap ada tanggung jawab dari negara yang bertanggung jawab mengeluarkan beberapa kebijakan gitu ya, sama habit di individunya juga penting ya gitu Kak Rahma. Silakan Bang Gopang. Oke, terima kasih awal. Kita elaborasi ya respon teman-teman di sesi presentasi. Saya akan cepat saja karena tadi kawan-kawan sebetulnya sudah sangat dalam ya memahami persoalan perubahan iklim termasuk melihat keterlibatan aktor struktural ini. Sorry, aku agak gaptek dikit ya. Kita mulai teman-teman. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, krisis iklim ini framingnya kami di Walhi. Kita nggak pakai climate change tapi climate crisis. Terus keadilan iklim atau climate justice. Dan terakhir
intergenerational justice atau keadilan antar generasi. Ini mungkin relate dengan subtopik orang muda atau Gen Z gitu. Terus terang saya agak malu sih ngomong di sini karena saya milenial ya, 90-an pertengahan begitu, dan nggak masuk Gen Z, tapi coba bicara melihat perubahan iklim dari perspektif Gen Z. Makanya lebih baik teman-teman yang sharing pengalaman, pendapat, atau pandangannya mengenai isu perubahan iklim. Nah, saya akan memulainya dari sesuatu yang teoritik ya. Ada dua pendekatan ketika melihat fenomena yang terjadi di planet bumi. Yang pertama ada istilahnya the nine planetary boundaries atau 9 batas-batas planet bumi begitu. Ini mirip kayak indikator kesehatan kita. Detak jantung misalnya, aliran darah, terus tekanan darah begitulah. Itu istilah paling gampang. Jadi akademisi-akademisi, para saintis bikin lah, terutama organisasi di Stockholm Resilience, dia bikin tuh namanya 9 batas kritis planet bumi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar dari 9 indikator tuh kalau bumi ini sehat atau enggak lah, kira-kira itu ternyata 6 sudah terlampaui teman-teman. Climate change itu sudah masuk melewati batas hijau, terus biosphere integrity, terus land system change, freshwater change, biochemicals flows, sama novel entities ini sudah melampaui batas. Jadi cuma 3 yang masih aman ya. Satu, stratospheric ozone depletions, atmospheric aerosol loading, sama ocean acidification. Jadi kita bayangkan dari 9 indikator kesehatan planet bumi itu 6 sudah terlampaui. Udah kondisinya mungkin ini ya kritis gitu. Itu yang pertama. Terus ada 2 pendekatan dalam melihat penyebab perubahan iklim. Satu, antroposentrisme ya, atau antroposen. Nah, antroposen ini melihat ya manusia lah penyebab perubahan iklim. Aktivitas manusia, human activities itu yang menyebabkan kayak environmental degradations, termasuk perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, deforestasi, dan lain sebagainya. Itu pendekatan yang pertama ya. Jadi kayak semua manusia itu ya punya tanggung jawab terhadap perubahan iklim gitu. Itu istilahnya. Tidak ada pengklasifikasian lagi. Tapi para pemikir ekonomi politik ya, jadi melihatnya lebih luas. Iya, memang aktivitas manusia gitu. Tapi manusia yang seperti apa gitu. Manusia yang memiliki usaha atau manusia yang bekerja individu gitu. Nah, kalau tadi antroposen ada pendekatan baru namanya kapitalosen. Jadi kapitalisme, manusia-manusia yang rakus melalui industri-industri besar yang pengennya eksploitasi sumber daya alam, mengakumulasi kekayaan, itu ya faktor utama kerusakan lingkungan. Jadi dia nggak mau nih kalau aktivitas manusia atau semua manusia punya tanggung jawab yang sama. Tapi kapitalosen ini ya manusia-manusia yang rakus gitu loh, orang-orang yang melakukan eksploitasi melalui perusahaan-perusahaan. Jadi itu 2 pendekatan dalam melihat siapa sih aktor yang menyebabkan perubahan iklim atau krisis iklim. Satu, antroposen yang melihat manusia secara general. 2, kapitalosen yang melihat ya manusia tertentu yang memiliki modal besar yang melakukan eksploitasi sebagai aktor penyebab krisis iklim. Nah, kalau tadi the 9 planetary boundaries itu kayak melihat batas-batas kritis planet bumi dari beragam indikator. Nah, itu situasi krisis yang terjadi. Ini namanya triple planetary crisis. Ini pertama kali dilontarkan oleh Sekjen UN ya, namanya Antonio Guterres. Dia nyebut ya bumi ini sudah mengalami 3 krisis besar gitu. Yang pertama climate change, yang kedua pollution, yang ketiga biodiversity loss gitu. Perubahan iklim, pencemaran, ini tidak hanya udara, sebetulnya tanah, pencemaran air, dan lain sebagainya. Yang terakhir kehilangan biodiversitas gitu. Tapi bagi perspektif saya, ketiganya itu sangat terhubung ya. Misalnya ngomong plastik aja satu. Plastik itu menyebabkan polusi mikroplastik ke udara, ke sungai, dan lain sebagainya. Plastik menyebabkan kehilangan biodiversitas karena ekosistem karang rusak. Lebih banyak plastik daripada ikan nanti di 2050 misalnya. Itu kan keterancaman terhadap kehilangan biodiversitas juga tinggi. Terakhir ya plastik penyebab dari perubahan iklim karena dia 99% material plastik itu ya fossil fuel. Jadi dia salah satu kontributor utama perubahan iklim itu meningkatkan produksi minyak bumi dan lain sebagainya. Itu contoh dari plastik aja. Batu bara bisa jadi contoh misalnya, atau nanti sawit dan lain sebagainya, itu contoh saja. Tapi setidaknya UN
sudah declare kalau kita menghadapi 3 krisis besar planet: climate change, pollution, and biodiversity loss. Lalu ini 2024 ya, saya dibantu teman-teman di Walhi yang intern, saya minta tolong dong carikan fenomena krisis iklim global di 2024. Ada 3 peristiwa besar ya. Yang pertama, tahun 2024 ini suhu rata-rata global itu sudah naik 1,54 derajat Celcius di atas level praindustri. Praindustri itu sebelum 1850 lah, ketika emisi itu mulai pertama kali dihitung lah. Itu istilahnya pre-industrial period. Jadi ini tahun terpanas yang tercatat. Terus ada 7,4 juta hektar lahan di Amazon, Brazil ya, Brazil dan negara-negara sekitar, ada Peru, ada yang lain, itu mengalami kebakaran dalam 7 bulan pertama. Bayangkan, kebakaran hutan tidak seminggu 2 minggu, tapi 7 bulan penuh. Luas lahan terbakar itu 2 kali lipat dibanding kebakaran hutan dan lahan di 2023, hanya di Amazon saja. Terus lebih dari 100 orang meninggal dunia dalam banjir di Brazil Selatan. 160.000 orang mengungsi, 50.000 orang tinggal sementara gitu. Jadi ini peristiwa-peristiwa besar di 2024 yang berkaitan dengan krisis iklim global. Lalu kita cek temperatur ya, itu ada termometer. Ada organisasi namanya Climate Action Tracker, dia kayak mengecek semua indikator, semua kebijakan iklim di negara-negara dunia. Dari temperatur mereka itu kita sudah naik 1,3 derajat Celcius dari target perjanjian Paris, kan pengennya menahan 1,5 derajat Celcius. Jadi sisa 0,2 dari situasi yang akan mungkin jadinya climate chaos ya. Sementara kebijakan kita hari ini ya menuju ke kenaikan 3,4, terus sementara komitmennya lebih dari 2+1 dan lain sebagainya. Jadi nggak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara yang menuju ke kesepakatan Paris menahan 1,5 derajat Celcius di 2030. Lalu fenomena yang terjadi di nasional ini, teman-teman tadi mengidentifikasi ya, panas misalnya. Jadi data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nasional di 2021 ini, karena saya ada sesi dengan BMKG, saya catat presentasinya BMKG. Dalam 35 tahun terakhir ini periodenya 85 sampai 2020. Sebetulnya di seluruh Indonesia itu sudah terjadi kenaikan suhu 0,33 sampai 4,5 derajat Celcius. Jadi kenapa makin panas Bogor tidak lagi ada kabut misalnya, Lembang tidak lagi berkabut ya, karena semua tempat di seluruh Indonesia itu telah mengalami kenaikan suhu udara variatif ya, 0,33 sampai 4,5 derajat Celcius. Mungkin Jakarta naiknya cukup signifikan, lebih dari 1 mungkin, karena situasinya lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu ke depan kenaikan suhu ya masih akan terus meningkat gitu. Proyeksinya World Bank di 2021, riset mereka di 2050 naiknya ya 0,8 derajat sampai 1,4. Terus ini catatan Walhi, ini data yang kami olah dari BNPB, bencana terus meningkat gitu. Tahun lalu saja itu 4.940 bencana, 90% itu bencana yang berkaitan dengan fenomena iklim ya tadi ya. Kaitannya dengan cuaca dan musim, itu cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, tanah longsor, itu 90% dari total bencana 2023. Bencana ini naik 39% dari tahun 2022. Jadi bencana makin banyak, makin sering terjadi. Kenaikan permukaan air laut ini contoh di Riau aja, kalau naik 50 cm sampai 100 cm itu ada banyak sekali wilayah pesisir yang tenggelam, terutama Dumai. Jakarta juga ada permodelannya, teman-teman bisa cek di website namanya Climate Central. Itu nanti ada modeling kenaikan permukaan air laut dan wilayah mana yang akan tenggelam. Salju abadi Jaya-Wijaya ini kabar terbaru akan hilang permanen tahun depan atau di 2026 paling lambat. Nah ini kalau ditanya ya, siapa sih penyebab emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim? Tahun 2022 ini data terbaru ya, karena KLHK itu selalu telat 2 tahun dalam menyajikan laporan inventarisasi gas rumah kaca. Jadi ini yang terbaru, 2023 laporannya, data terakhirnya 2022. Paling banyak itu sektor energi, dari PLTU batubara, PLTG dari gas, dan lain sebagainya, penggunaan bahan bakar fosil. Lalu sektor kehutanan, sektor pertanian, limbah, nomor 3, limbah pengelolaan sampah ya. Terus pertanian, baru penggunaan di industri industrial product sama product use gitu. 2021-2020 datanya mirip, energi menyumbang emisi paling tinggi, baru sektor kehutanan, baru sektor pengelolaan sampah nomor 3, dan pertanian, baru sektor industri. Itu gambaran emisi gas rumah kaca di Indonesia yang didominasi oleh sektor energi.
Dan kenapa kita harus mendorong pensiun PLT batubara karena emisinya paling tinggi. Lalu ini kenapa kita perlu khawatir dan tadi ya takut dan lain sebagainya. Karena kebijakan iklim Indonesia itu berdasarkan permodelannya Climate Action Tracker ya kita namanya apa? Critically insufficient ya. Kalau sebelumnya itu highly insufficient, sangat tidak memadai. Kalau sekarang ya bukan lagi tidak memadai ya, tapi sangat tidak memadai dan masuk kategori kritis gitu. Ini gambarannya lah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Krisis iklim tanggung jawab siapa? Kalau menurut perspektif Walhi perlu dilihat dari beragam aktor. Satu aktor negara ya. Kalau dilihat aktor negara ya Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Karena dia emisinya sejak revolusi industri tahun 1850-an, ya dia emisinya paling tinggi. Gitu. Istilahnya basic historical emission. Kalau dihitung per orang nih, individu nih, manusia-manusia ya orang-orang di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, orang-orang di Amerika Utara, seperti Amerika Serikat, Kanada itu menghasilkan emisi lebih tinggi daripada negara-negara lain. Bisa 2 sampai 3 sampai 10 kali lipat emisi dari orang-orang di negara-negara berkembang. Jika dihitung dari korporasi nih, 100 perusahaan saja itu sebetulnya 50% emisi global. Nah, itu seperti kayak Shell, British Petroleum, Saudi Aramco. Kalau Indonesia berarti Pertamina, Kaltim, Primakol, sama Adaro. Itu 3 perusahaan dengan emisi paling tinggi masuk 100 korporasi paling mencemari lingkungan. Lalu kalau dihitung tahunan per negara ya, itu Cina sekarang emisinya paling tinggi tiap tahun, baru negara-negara lain seperti India, Amerika Serikat, dan for your information, Indonesia itu mati 10 besar tiap tahun sebagai negara dengan emisi paling tinggi. Nah, ini kalau lihat perusahaan saja ya, tadi ada Petroleum, Chevron, Total Energi. Kalau BUMN berarti Saudi Aramco, Gazprom ini miliknya Rusia, Coal India, National Iranian Oil, sama Rosneft. Jadi tergantung kalau private sector ya Exxon, Shell, BP, dan lain sebagainya. Kalau BUMN itu Saudi Aramco, Gazprom, dan lain sebagainya. Tapi perusahaan-perusahaan ini minyak bumi memang emiter terbesar. Lalu orang-orang kaya nih. Jadi jangan kira teman-teman bahwa ketimpangan ekonomi itu juga ketimpangan emisi itu. Jadi orang kaya dengan 5 mobil dengan listrik 12.000 volt ampere itu ya emisinya paling tinggi. Kalau mau dihitung misalnya gini, 1% orang terkaya itu emisinya 30 kali lipat. Bayangkan. Satu orang paling kaya di Indonesia seperti misalnya siapa? Prayogo Pangestu ya. Atau Haji Sam misalnya. Itu emisinya 30 kali lipat ketimbang kita, orang biasa gitu, orang-orang kelas menengah bawah. Jadi emisinya 30 kali lipat. Sementara orang-orang menengah ke bawah yang mau dipajakin PPN naik dan lain sebagainya ini middle sama poors itu 50% orang paling miskin itu emisinya sangat-sangat kecil. Mungkin kurang dari 5%. Jadi bayangkan setengah penduduk miskin itu emisinya ya 1% sampai 5%. Orang kelas menengah juga rendah, sementara orang kaya dan orang sangat kaya emisinya 9 sampai 30 kali lipat. Lalu ya ini negara maju punya tanggung jawab iklim lebih besar karena dia emisi gas rumah kacanya paling besar. Terus dampaknya tidak beragam ya. Negara-negara berkembang, negara kepulauan, negara pesisir itu lebih mengalami dampak perubahan iklim paling parah. Lalu tadi ya, kenapa bicara soal aktor penyebab perubahan iklim jadi penting karena siapa yang bertanggung jawab, negara, individu atau korporasi, berapa emisi dan lain sebagainya itu nanti akan berkorelasi dengan tanggung jawab mereka. Misalnya ada bantuan namanya Loss and Damage Fund, ada dana adaptasi, Adaptation Fund, Mitigation Fund, itu dihitung berdasarkan dosa ya. Kalau dosanya banyak berarti tanggung jawabnya banyak. Itu istilah gampang untuk memahami. Lalu perubahan iklim itu sangat terhubung dengan hak asasi manusia ya, termasuk keadilan lingkungan. Karena kalau rob misalnya orang nggak bisa sekolah karena jembatannya runtuh, tenggelam. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan tempat tinggal, orang kehilangan nyawa. Jadi ngomongin perubahan iklim, krisis iklim, yang ngomongin pemenuhan hak asasi manusia gitu. Lalu ketika bicara soal perubahan iklim, ya harus ada upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan iklim. Ada partisipasi, ada pendanaan loss and damage, ada demokrasi energi, ada keadilan antar generasi atau keadilan untuk generasi sekarang dan yang akan datang ya, orang-orang muda di zaman ini maupun di zaman yang akan datang. Lalu kita akan bicara soal kenapa orang muda jadi topik yang penting ya, selalu disebut-sebut gitu. Semua orang bilang ya untuk milenial, orang-orang muda, petani milenial, petani Gen Z gitu. Karena ketika bicara keadilan iklim, keadilan ekologis ya tidak akan terjadi kalau tidak bicara keadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Lalu keadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang itu terhubung dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi tidak ada pembangunan berkelanjutan kalau tidak mampu memenuhi kebutuhan masa kini, generasi sekarang, kita ini, dan generasi yang akan datang. Jadi itu prinsip yang pertama. Yang kedua, keseimbangan keadilan antar generasi saat ini dengan generasi yang akan datang hanya bisa tercapai kalau lingkungan hidup, ekosistem bumi bisa dilindungi. Itu pemikirannya Voigt ya, yang Walhi kutip di riset 2020. Lalu ada deklarasi namanya Rio Principle Declaration atau prinsip-prinsip Rio lah. Itu secara spesifik nomor 3 nyebut pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Jadi ada hak dari kalian orang-orang muda generasi sekarang dan orang-orang muda di generasi yang akan datang untuk meminta negara-negara kalau melakukan pembangunan itu jangan eksploitatif, jangan ekspansif, jangan akumulatif, karena generasi sekarang dan yang akan datang punya hak untuk mewarisi bumi dengan kondisi yang baik gitu. Lalu kenapa bicara orang muda dan perubahan iklim jadi penting ya? Satu, orang muda itu masuk vulnerable groups, kelompok rentan. Apalagi anak-anak, remaja, orang muda itu ya kelompok rentan, ada 3 layer. Lalu kebijakan iklim Indonesia yang nggak ada ngomongin keadilan antar generasi, tidak ada bicara soal orang muda. Lalu yang ketiga, orang muda selama ini kan jadi objek ya, ada istilah youth washing gitu. Diomongin kayak orang muda harus begini, orang muda harus begitu, Gen Z begini, malesan, gampang stres dan lain sebagainya. Jadi kita teman-teman lah yang orang muda ini seringkali dijadikan kayak name dropping itu loh, disebut-sebut orang muda harus begini, harus begitu. Kalian nggak ngapa-ngapain itu. Padahal harusnya orang muda itu jadi subjek, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan objek atau youth washing. Terus ya kita nggak mungkin kan tinggal di bumi yang rusak gitu. Kita kan pengennya mewariskan bumi yang bagus untuk anak cucu kita atau ponakan-ponakan kita. Tapi kalau kita mewariskan bumi yang rusak berarti ya ada yang gagal dari upaya-upaya yang dilakukan saat ini. Lalu ini riset-riset ya soal bagaimana relasi antara orang muda dan gerakan lingkungan. Indikator politik ini punyanya Burhanuddin Muhtadi dengan Yayasan Indonesia Cerah, mensurvei 4.000 orang responden. 82% orang muda, milenial, dan Gen Z khawatir terhadap isu lingkungan. Terus isu prioritasnya seperti teman-teman tadi jawab ya, pengelolaan sampah itu isu paling prioritas. Polusi, pencemaran, dan perubahan iklim. Jadi 4 isu utama berurutan itu. Terus risetnya Walhi di 1.200 orang anak muda di 8 provinsi, 73% anak muda itu sebetulnya sudah terlibat dalam gerakan lingkungan, tapi masih dalam usaha yang kecil ya, nyumbang bencana, nanam pohon, dan lain sebagainya, bersih-bersih. Sementara 86% sebetulnya sudah tahu ada kontribusi perusahaan dalam atau korporasi dalam kerusakan lingkungan. Lalu aku akan masuk ke yang lebih spesifik ya, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman aja. Perubahan perilaku bisa mengurangi emisi, tapi sekarang ada gerakan global dari teman-teman di negara-negara Pacific Island, itu dia menggugat ke International Court of Justice, ya pengadilan internasional begitu ya. Awal yang lebih tahu karena anak hukum kan ada ICC, International Criminal Court, sama satu lagi International Court of Justice, ICJ. Jadi ICJ itu digugat oleh anak-anak muda untuk meminta advisory opinion gitulah, pendapat gitulah yang bisa dipakai untuk advokasi kebijakan iklim nasional. Ini perwakilan dari negara-negara Pasifik memberikan keterangan, dan ini isu yang hangat ya, berlangsung di bulan Desember ini, dari awal Desember sampai pertengahan Desember. Ini kasus yang menarik ketika orang-orang muda yang pulaunya tenggelam, terancam hilang pulaunya, ya meminta advisory opinion untuk ICJ dikeluarkan dan bisa jadi pegangan untuk advokasi kebijakan. Lalu warga Pulau Pari ini dekat dari Jakarta, di Kepulauan Seribu, 4 orang yang terdampak krisis iklim. Melalui dukungan Walhi kita menggugat perusahaan namanya Holcim, salah satu perusahaan semen terbesar yang masuk top emitters ya, 100 perusahaan paling menyebabkan perubahan iklim. Jadi ada nelayan, ada ibu rumah tangga, ada pegiat pariwisata, dan lain sebagainya itu melakukan gugatan di Swiss ya, sebagai headquarternya Holcim. Jadi memang butuh upaya-upaya yang sistematis melalui gugatan atau seperti tadi ya, minta advisory opinion di ICJ. Lalu yang lain ya bisa dilakukan ya, aksi iklim climate strike tiap Maret sama September itu rutin dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, bikin dokumenter, bikin karya sastra. Ini teman-teman Walhi Jawa Tengah bikin climate fiction namanya, kayak semacam sayembara karya sastra terkait perubahan iklim. Bisa bikin pameran lukis, bisa bikin kajian, ikut organisasi-organisasi kayak Sahabat Walhi, Extinction Rebellion, Climate Rangers, atau apapun itu penting.
melakukan gugatan, melakukan petisi dan lain sebagainya. Saya pikir itu sih di bagian presentasi ini ya, tidak banyak, tapi kita harus elaborasi bahwa kita butuh upaya-upaya yang sistematis dan nggak bisa lagi hanya bertumpu pada perubahan perilaku. Itu modal dasar untuk perubahan, tapi kita butuh systemic change. Itu aja aku lempar lagi ke awal untuk teman-teman kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gopang. Dijabarkan dengan sangat lengkap gitu ya. Mulai dari apa namanya, kita bisa melakukan beberapa pendekatan gitu, termasuk antroposen, yang kalau nggak salah antroposen itu yang memisahkan antara manusia dengan alamnya gitu ya, sehingga melahirkan beberapa pemikiran-pemikiran atau misalnya kebijakan-kebijakan yang eksploitatif. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan kawan-kawan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari presentasi Bang Gofar tadi. Tadi udah dijabarkan bagaimana sebenarnya apa manusia itu bukan yang pada umumnya sebenarnya yang bertanggung jawab, tetapi ada sekelompok orang yang punya kontribusi besar dalam mempercepat apa climate crisis ini. Silakan kalau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan. Silakan Bang Oktario, silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya buat Kak Gofar. Tadi kan di awal dijelasin bahwa suhu bumi itu bisa naik antara 0,3 sampai 4, sekian derajat Celcius itu ya. Nah, seandainya kita sebagai manusia itu mulai bebenah nih, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan upaya lainnya gitulah. Itu tuh apakah suhu bumi kita bisa kembali normal seperti semula atau upaya-upaya yang tadi itu hanya bisa mengurangi laju kenaikan suhu tersebut? Terima kasih banyak, Kak. Oke, jadi pertanyaan Bang Oktario ya, apakah dengan Iya, Kak. habit yang kita rubah gitu, apakah itu bisa menekan laju pemanasan global atau seperti apa? Silakan Bang Gopang. Ya, satu klarifikasi data ya, 0,33 sampai 4,3 itu kenaikan yang sudah terjadi di Indonesia. Itu datanya BMKG saat acara Walhi ya, ada PNLH Makassar, terus kita ngundang BMKG dan BMKG sharing data. Kalau BMKG kan punya stasiun tuh, namanya stasiun pemantau klimatologi begitu loh, di pelabuhan atau di bandara-bandara. Ternyata dari Banda Aceh sampai Tanah Papua, itu masing-masing kota kabupaten tuh kenaikan suhunya sudah terjadi variatif ya. Misalnya ada yang naik 0,33 sampai 4,4 gitu. Saya dari Semarang misalnya 10 tahun lalu itu ada kabut tuh di daerah Semarang Selatan. Sekarang nggak ada kabut, itu kan indikator kalau sudah naik gitu. Jadi data 0,33 sampai 4,3 itu kenaikan yang sudah terjadi di berbagai tempat di Indonesia berdasarkan pemantauan BMKG lewat stasiun-stasiun klimatologinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, suhu buminya memang sudah naik ya. Tadi Climate Action Tracker misalnya bikin termometer itu naiknya 1,3. Sementara kan target ini rata-rata global ya, di rata-rata. Kita kan pengennya mau nahan 1,5 derajat suhu global ya di 2030, tapi sudah naik 1,3. Jadi kita ada limit 0,2 dalam waktu 5 tahun itu kayaknya sesuatu yang sulit dengan tren kenaikan tiap tahun yang terjadi. Lalu kalau ditanya usaha-usaha sekarang yang dilakukan ya, kita ngurangi emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya, itu apakah bisa mendinginkan bumi? Kayaknya kalau baca laporannya assessment reportnya IPCC 2022 itu kan banyak ya, ada biofisik, ada beberapa tematik lah. Teman-teman bisa baca tergantung minat. Kalau minatnya di fisika, biologi bisa baca yang tematik, kalau general bisa baca yang general. Tapi intinya gini, suhu bumi kayaknya sulit untuk mendingin gitu. Lebih dingin dari sekarang kayaknya susah. Kecuali nanti kita ke zaman Ice Age ya. Ini jadi judul animasi ya. Tapi intinya dingin lagi itu kayaknya susah kecuali ada fenomena ekstrim gitu. Kayak letusan gunung berapi sangat gede gitu nanti tertutup ya, lapisan atmosfer tertutup, nanti terjadi pendinginan. Tapi kan kekering jadinya apa ya, gagal panen panjang kan kalau nggak ada matahari dan lain sebagainya. Jadinya kayak zaman Toba meletus atau zaman Tambora dan Krakatau meletus gitu. Itu akan mendinginkan dan dinginnya jadi ekstrim gitu. Tapi usaha-usaha yang mengurangi emisi kan ditentukan ya teman-teman Okta ya misalnya. Jadi pengennya 1,5 derajat Celcius itu kayak kalau naik itu maksimal 1,5 gitu. Tapi kalau lebih dingin 2 derajat sulit. Tapi menahan itu masih bisa, masih mungkin
cuma usahanya harus ditingkatkan 3-4 kali lipat. Misalnya Indonesia kan nargetkan 43 pengen apa ya, mengurangi emisi 43% sebelum 2030. Tapi dengan sekarang pengennya food estate, PLT batubara masih, dan lain sebagainya ya nggak akan tercapai. Jadi aku kepikiran di 2030 itu ya kita melampaui perjanjian Paris, lebih banyak lagi kebakaran hutan, lebih banyak lagi bencana akibat perubahan iklim. Mungkin teman-teman pernah lihat di Instagram atau TikTok ya, ada data saintifik terbaru. Kalau tanaman di darat ya, pohon-pohon itu nggak lagi menyerap CO2 itu. Bayangkan, itu kan sesuatu yang mengerikan itu loh. Tanaman aja nggak bisa nyerap karbon dioksida yang memperparah panas bumi. Jadi kayak nanam sejuta pohon itu mungkin nggak akan cukup gitu loh, karena yang ditebang itu mungkin miliaran pohon. Jadi kayak laju kerusakan dengan laju pemulihan itu lebih cepat laju kerusakan. Sampai saat ini mungkin tanggapan sementaraku ya, saya pesimis kalau kita bisa mendinginkan suhu bumi, tapi menahan 1,5 derajat mungkin bisa, tapi dengan usaha yang harusnya ekstrim juga oleh negara-negara di dunia. Kalau Indonesia saja pun nggak cukup. Sementara Amerika presidennya Donald Trump dan akan keluar dari perjanjian Paris. Dia nggak peduli perubahan iklim, nggak percaya perubahan iklim. Jadi bayangkan, politisi presiden Amerika yang emisinya paling tinggi, ya nggak percaya perubahan iklim, jadi pengennya yang rusak terus sih. Itu sih mungkin tanggapan sementara aku ya, awal ke pertanyaannya Okta. Tidak Bagaimana sulit. Bang Okta? Baik Kak, terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Ya, cukup mengerikan ya sebetulnya jawaban dari Bang Kopang bahwa ada beberapa kerusakan substansial yang susah untuk dipulihkan dengan melihat laju kerusakan dengan proses-proses pemulihan yang sekarang dilakukan. Bahkan tadi disampaikan bahwa sampai pohon-pohon pun sebenarnya sudah susah untuk menyerap karbon dan lain-lain. Nah, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Tadi sebenarnya ada kaitannya tuh dengan orang muda gitu ya, bagaimana gugatan ke ICJ di Den Haag kalau nggak salah itu, Mahkamah Internasional yang kemudian resah tuh dan mengimplementasikan keresahan mereka untuk menggugat di mahkamah itu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan soal itu, kawan-kawan? Izin tanya Atau boleh ya? Oh ya, boleh. Ya, ini sih mungkin kan kalau gerakan individu agak sulit ya. Maksudnya kita sebagai individu bisa, cuma kayaknya kalau sendiri tuh hopeless gitu. Nah, Mas ini kan Mas Gofar ini kan dari Wahli ya. Wahli kan salah satu juga yang udah salah satu yang tertua lah, NGO tertua untuk lingkungan gitu. Mungkin bisa share juga apa-apa saja yang maksudnya sedang dilakukan dan sudah dilakukan dan apa yang bisa kita dukung gitu. Mungkin kalau misalnya udah ada gerakan yang sudah berjalan, terus mungkin kita bisa sebenarnya ikut berpartisipasi dan lain-lain untuk memperbaiki, untuk menahan tadi ya, menahan si 1,5 derajat itu supaya tidak lebih. Terima kasih. Ya, langsung aja, Bang Gofar. Ya, terima kasih Kak Dania ya elaborasinya. Ketika ini perdebatan sih sebetulnya di antara teman-teman organisasi lingkungan sendiri gitu. Apakah akan cenderung mendorong perubahan perilaku di kampanye-kampanyenya, termasuk seminar-seminar begini, atau lebih condong langsung aja bilang kalau masalahnya di masalah kebijakan, masalah politik, masalah pemerintahan, maka harusnya dorong political change atau systemic change. Itu dua mazhab ya, atau dua pendekatan yang sampai sekarang masih terus bertarung gitu. Mereka yang kampanye lifestyle, green lifestyle, zero waste lifestyle. Saya sebetulnya termasuk di antara dua kutub itu ya. Maka secara pribadi maupun secara organisasi, kita harusnya menghindari blaming each other gitu, menyalahkan satu sama lain. Kayak mereka yang mengkampanyekan individual change, behavior change juga nggak keliru, nggak salah. Mereka yang kampanye systemic change atau political change juga nggak salah gitu. Harusnya complementing each other gitu. Sehingga apa yang disampaikan awal tadi ya, ada 3 pendekatan kan ketika melihat persoalan lingkungan ya. Etika lingkungan lah, ada antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme gitu. Nah, harusnya kampanye perubahan perilaku itu jadi modalitas awal gitu. Mirip mungkin kalau iman ya. Iman kan ada
mengimani secara pribadi gitu. Jadinya kita taat menjalankan eh, lima rukun eh, lima rukun Islam ya, misalnya jadinya sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa gitu, haji misalnya. Itu kan eh, bertahap gitu. Jadi perubahan perilaku individu karena kita meyakini Islam sebagai agama atau agama lain lah kalau kita yakin gitu. Lalu dari modalitas perubahan individu itu harusnya didorong begitu loh. Jadi kayak kalau orang-orang sudah berubah tadi aku seneng ya ketika teman-teman ada yang menjawab kayak pendidikan itu modal dasar gitu loh. Karena dari pendidikan kita tahu oh, krisis iklim sudah terjadi, kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan ini, jadi modal awal. Nah, jadinya harusnya jadi gerakan kolektif gitu loh. Perubahan perilakunya diwadahi jadi sesuatu yang kolektif kayak gerakan konsumen kalau di isu plastik sendiri ya kebetulan saya di Aliansi Zero Waste Indonesia yang menggabungkan pendekatan itu, pendekatan individual change ke systemic change. Gerakan konsumen meminta marketplace kayak Tokopedia, Shopee nggak kasih opsi plastik, meminta kayak Unilever, Danone dan lain sebagainya ganti kemasan, kayak ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Itu kan contoh kombinasi antara individual behavior change ke sesuatu yang systemic change. Teman-teman kalau ngikuti Greta Thunberg, dia kan dorongnya systemic change sangat keras ya, tapi dia juga mengumpulkan perubahan perilaku oleh teman-teman muda di seluruh dunia dalam bentuk kampanye Friday for Futures. Jadi artinya perubahan individu itu dikumpulkan orang-orang sadar, orang-orang kritis, ayo join bareng kita tekan pemerintah, kita tekan industri, kita tekan kelompok masyarakat yang lain, orang-orang kaya misalnya untuk melakukan perubahan. Itu mungkin kayak elaborasi ada perdebatan dalam melihat perubahan mana sih yang menentukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua gitu loh. Walhi sebagai salah satu organisasi lingkungan cukup tua ya, sudah 44 tahun sejak 1980. Juga bagian dari gerakan lingkungan global lewat Federasi Friends of the Earth mengupayakan sesuatu. Tapi gini ya, NGO saja itu nggak cukup karena mereka terbatas aktivitasnya, terbatas juga jangkauannya gitu. Perubahan individu saja juga tadi nggak cukup kan. Misalnya perubahan perilaku saja itu mungkin hanya ngurangi emisi 3% gitu dari beragam sektor, selama industri dan negara-negara maju nggak ngurangi emisi ya ngurangi 43% itu sesuatu yang sulit gitu loh. Untuk menahan 1,5 derajat Celcius kan asumsinya harus 43% tuh ngurangi emisi. Sementara ngurangi emisi kalau tidak ada kontribusi korporasi dan negara ya akan minor sekali. Walhi satu tadi ya ada upaya litigasi, kita gugatan perubahan iklim melawan Holcim. Itu contoh aja ya, kalau kita bisa menang sebetulnya kita berharap negara-negara maju 100 perusahaan paling mengemisi di dunia tadi, negara minyak perusahaan minyak, perusahaan gas, perusahaan batu bara itu sama semen bisa merubah bisnisnya, jadi ngurangi emisi juga gitu loh, industrinya ngurangi emisi. Itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman bisa mendukung gugatan iklim Pulau Pari melawan Holcim di pengadilan Swiss lewat callforclimatejustice.org. Itu website kampanye barengnya untuk tahu kasusnya dan kenapa kita menggugat termasuk tuntutan kita. Itu yang pertama. Termasuk mendukung masyarakat pesisir tuh untuk melakukan adaptasi mitigasi iklim kayak nanam mangrove dan lain sebagainya sebagai benteng pertahanan dari salah satu dampak perubahan iklim. Terus Wali juga punya gugatan-gugatan lainnya yang relate ya, misalnya gugat PLTU batubara. Kalau batubara bisa dikurangi kan sebetulnya ya emisi dari sektor energi tadi yang angkanya lebih dari 40% bisa dikurangi juga. Itu usaha yang lain yang lebih sistematis. Terus Wali sekarang bersama dengan 20 organisasi, ada ICEL, ada YLBHI, ada yang lain lah, ada 20 organisasi sedang mendorong RUU keadilan iklim. Teman-teman ini advokasi kebijakan juga dan butuh dukungan publik. Jadi DPR itu kan sedang menyusun prolegnas, salah satunya RUU pengendalian perubahan iklim. Nah, teman-teman organisasi lingkungan, akademisi hukum lingkungan itu dorong namanya RUU keadilan iklim. Jadi pengennya RUU perubahan iklim itu substansinya diperkuat kayak RUU TPKS ya, teman-teman. Itu kan dari NGO juga ya dorongannya, meskipun nanti ada adjustment dan pengurangan-pengurangan yang nggak terlalu progresif, tapi melalui RUU keadilan iklim ini harapannya bisa mengcounter impact dari RUU Undang-Undang Cipta Kerja yang rusak kan. Jadi pengennya kayak sektor energi dibenahi, sektor kehutanan dibenahi, sektor sampah dibenahi, industri dibenahi, masyarakat terdampak kayak masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil, masyarakat adat, komunitas lokal itu juga dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Itu advokasi Wali juga RUU keadilan iklim bersama 20 organisasi yang lain. Hal-hal yang sifatnya movement mungkin beberapa hal ya. Walhi misalnya punya
akademi ekologi misalnya yang dorong pendidikan kritis ke tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, dai-daiyah untuk mulai ceramah-ceramah lingkungan gitu. Terus ke sekolah-sekolah, ke guru-guru juga mulai ada pendidikan lingkungan termasuk ke teman-teman usia muda ya melalui platform akademi ekologi dan modulnya. Terus gerakan yang lain sih nanam tetap ya, nanam mangrove, terus nanam cendana misalnya di Nusa Tenggara Timur, tanaman-tanaman endemik, kampanye pangan lokal ya, terutama di Indonesia Timur kayak sorghum, sagu itu harusnya jadi pertimbangan karena lebih adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Jadi mengkampanyekan pemenuhan pangan lokal melalui eh, tanaman-tanaman lokal itu jadi pertimbangan untuk adaptif terhadap perubahan iklim. Kayaknya itu juga sesuatu yang bisa didukung. Movement lain ya ikut climate strike ya. Tiap Maret sama September kita biasanya ada aksi iklim. Terus momentum-momentum tertentu ada kayak COP ya, KTT iklim, kita biasanya ada aksi bareng, ada diskusi publik, ada pemutaran film. Kita juga ada produksi film pendek soal perubahan iklim, soal plastik, soal hutan, dan tematik lainnya. Mungkin itu sih kayak kecil-kecil tapi mencoba melengkapi gitu loh. Ada perubahan perilaku tetap dilakukan, movement building, terus yang kebijakan dan litigasi tetap juga diupayakan, selain juga terlibat dalam advokasi internasional. Itu mungkin awal ya yang sedang dilakukan Walhi bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bang Gofar. Eh, Bagaimana Kak Yasmin? Apakah cukup menjawab dari pertanyaannya tadi? Ya, cukup. Terima kasih. Mantap jawabannya. Oke, ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Kalau enggak, saya coba ini ya, Bang Gofar. Sebenarnya kan kalau yang saya tahu gitu ya, Walhi selain mendorong RUU Keadilan Iklim gitu bersama dengan beberapa organisasi lainnya, itu juga terlibat dalam mendukung pengesahan RUU Masyarakat Adat. Nah, kerap dikaitkan antara bagaimana apa namanya untuk menekan laju perubahan iklim itu kemudian dikaitkan dengan bagaimana perlindungan terhadap apa namanya wilayah masyarakat adat, komunitasnya, dan lain-lain. Nah, itu korelasinya dengan orang muda itu seperti apa, Bang Gofar? Terima kasih awal mengingatkan yang terlewat ya. Selain perjuangan untuk RUU Keadilan Iklim yang harapannya bisa jadi counter terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kita mendukung teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya, ada organisasi masyarakat adat besar dengan 2 juta anggota namanya AMAN. Itu dari 2009 ya, berarti sudah 15 tahun itu mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Karena masyarakat adat ini satu ya dari kacamata kerentanan, dia masuk kategori 1 dari 6 kelompok rentan ya. Tadi kan ada anak muda itu kelompok rentan, terus disabilitas, terus ada perempuan, lansia, kemudian masyarakat adat termasuk kelompok rentan lah. 6 dari satu dari 6 kategori rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tetapi masyarakat adat ini dia kelompok rentan iya, tapi dia kayak semacam Guardian of the Earth gitulah, Guardian of Galaxy kalau film populernya ya. Nah, Guardian of the Earth, populasi masyarakat adat itu kecil ya, di bawah 10% yang diakui lah. Di Indonesia sendiri malah lebih kecil lagi karena kan kategori masyarakat adat kalau hukum Indonesia harus diakui oleh perda atau peraturan begitu. Sementara sebetulnya existingnya lebih banyak. Tapi intinya lebih dari 85% biodiversitas kunci Indonesia itu kunci di dunia dan di Indonesia itu dilindungi oleh masyarakat adat. Misalnya di tanah Papua, benteng terakhir ya dari perubahan iklim kan ada hutan hujan tropis di Papua, ada gletser salju abadi di Papua, ada mangrove terbesar di Indonesia di Papua, ada ekosistem gambut terbesar di Indonesia di Papua. Itu dilindungi oleh masyarakat adat, suku-suku atau marga-marga kayak suku Auyu yang menggugat ini ya perusahaan sawit misalnya. Ada orang Mahuze di Merauke yang melawan food estate 2 juta hektar misalnya. Jadi intinya masyarakat adat itu populasinya kecil, tapi dia kontribusi terhadap perlindungan lingkungan termasuk adaptasi mitigasi perubahan iklim paling tinggi gitu. Bayangkan kalau tidak ada orang-orang Dayak ya di pedalaman yang melindungi hutan hujan tropis di Kalimantan. Mungkin semua hutan di Kalimantan ya jadi sawit, jadi tambang batu bara misalnya. Bayangkan kalau nggak ada orang rimba ya, suku anak dalam di Jambi misalnya. Semua lahan hutan itu ya jadi perkebunan sawit misalnya.
Bayangkan kalau nggak ada orang Talang Mama di Riau misalnya, ya hutan-hutan di Riau di Taman Nasional eh, mana ya, Taman Nasional di Riau ya hilang jadi perkebunan sawit gitu. Kalau nggak ada orang-orang di Papua juga semua hutan di Papua mungkin jadi sawit dan tambang emas dan tambang yang lain gitu. Itu kontribusi masyarakat adat. Lalu orang muda ya, aku kesulitan sebetulnya untuk elaborasi terkait soal masyarakat adat. Tapi intinya kita kita punya namanya apa ya, perjuangan yang sama, same struggle lah istilahnya ya. Orang muda masuk kelompok rentan, masyarakat adat masuk kelompok rentan. Sementara masyarakat adat juga mengalami kesulitan-kesulitan yang lain ya. Misalnya regenerasi, misalnya ketika orang-orang muda di masyarakat adat juga cenderung memilih tinggal di perkotaan, nggak mau mempertahankan wilayahnya yang terancam begitu. Jadi belum lagi ketika bicara soal kerentanan ya. Kerentanan itu kan bisa ganda, bisa tiga ya. Misalnya anak muda eh, Badui misalnya, orang muda Badui dia lebih rentan gitu karena dia orang mudanya rentan, dia eh, masyarakat adat itu Badui. Apalagi orang muda Badui perempuan misalnya dia berbagi tiga kerentanan terhadap perubahan iklim tiga kali lipat misalnya. Belum yang minoritas gender dan lain sebagainya. Itu mungkin berbagi kerentanan yang sama, tapi catatanku sih kita berbagi perjuangan yang sama gitu loh. Tidak ada perjuangan iklim, keadilan iklim kalau tidak ada suara dari masyarakat adat, suara dari orang lokal, termasuk suara orang muda. Intinya begini, ya kalau mau mendorong gerakan iklim ya harus barengan gitu loh. Orang muda nggak hanya jadi ujung tombak, disalah-salahin di kayak semua hal itu orang muda gitu loh. Ekonomi ya orang muda, pendidikan orang muda itu kan nggak tepat ya. Membagi beban hanya kepada orang muda tidak tepat, tapi membagi beban kepada semua. Ya orang muda, orang tua, generasi yang akan datang, masyarakat adat, petani lain itu kayaknya sesuatu yang lebih equal gitu loh. Ada pengalaman menarik sih waktu ikut aksi iklim di Glasgow ya di Skotlandia 2021, nenek-nenek, kakek-kakek ikut aksi iklim, ibu-ibu ikut aksi iklim, tokoh-tokoh agama ikut aksi iklim, anak muda ikut aksi iklim. Jadi berbagi perjuangan yang sama gitu. Di Indonesia kan masih fragmented ya. Yang demo harus mahasiswa, kalau nggak mahasiswa nggak boleh demo. Aksi iklim harus aktivis lingkungan, aktivis lain nggak boleh ikut. Jadi kita masih sangat fragmented. Polisi atau aparat juga kayak gitu. Kalau aksi buruh harus buruh, mahasiswa nggak boleh ikut. Jadi kayaknya kita harus membagi keresahan yang sama, membagi perjuangan yang sama, termasuk beban untuk berjuang gitu. Itu mungkin keterhubungannya sih orang muda dengan sektor yang lain ya, dengan petani, nelayan, buruh, mahasiswa, masyarakat adat dan lain sebagainya itu ya harusnya same struggle, ya same vision gitu loh, punya visi yang sama dan punya perjuangan yang sama. Itu kali awal ya. Nah ini elaborasi yang ngarang-ngarang dikit lah. Sorry ya teman-teman. Terima kasih Bang Gofar. Nah, mungkin karena ini udah 11.26 ya, mungkin kita buka satu atau dua pertanyaan lagi gitu untuk kawan-kawan yang ikut di diskusi sharing session 4 hari ini. Kalau masih ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung, bisa juga di kolom chat. Silakan kawan-kawan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Masih ada kawan-kawan? Kalau enggak, kita ini ya, kasih kesempatan untuk Bang Gofar untuk memberikan closing statement gitu sebelum kita serahkan ke MC. Jadi beberapa tadi disampaikan sama Bang Gofar bahwa ternyata problem climate crisis ini, kita menggunakan istilah Walhi juga, sangat kompleks gitu ya, dan untuk menggalang dukungan dan melakukan perubahan tidak memungkinkan kalau misalnya hanya dari sektor-sektor tertentu, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Disampaikan juga tadi beberapa pengalaman di negara-negara lain yang kemudian melakukan aksi-aksi yang serentak gitu ya, Bang Gofar. Tadi juga sudah penjabarannya cukup runtut gitu ya, mulai dari bagaimana cara pandang kita melihat perubahan iklim, lalu kemudian siapa yang menjadi penyumbang terbesar gitu ya. Ada kaitannya dengan orang-orang yang melakukan eksploitasi lebih banyak ketimbang orang-orang yang hanya bertani di skala kecil, nelayan skala kecil dan lain-lain. Nah,
Bang Gofar mungkin ada closing statement gitu. Silakan Bang. Ya, saya memilih ini ya, berbagi aja ketimbang closing statement. Apresiasi untuk teman-teman Yayasan Beasiswa Segaf. Awal ini salah satu penerima beasiswa aktif juga sebetulnya bisa sharing. Saya sih berharap lebih banyak ini ya yang dielaborasi. Satu mungkin teman-teman YBA bisa coba kunjungan lapangan di pesisir utara Jakarta tuh ada nelayan-nelayan Muara Angke yang terdampak krisis iklim rob parah. Belum lama ini kan Jakarta Utara kena banjir rob, tanggul lautnya jebol di beberapa titik misalnya, atau bisa ke Pulau Pari, salah satu komunitas yang bekerja dengan Walhi sudah hampir 10 tahun untuk pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, nggak ada korporasi, tapi di situ ada karangnya yang dirusak oleh perusahaan di sekitar pulau, terus masyarakat yang bertahan dengan upaya-upaya penyelamatan lingkungan ya, budidaya mangrove, nanam mangrove, dan sekarang sudah mulai ada benteng alami dari ekosistem mangrove termasuk sekarang mendorong gugatan iklim internasional ya. Salah satu kasus besar ketika 4 orang warga pulau kecil melakukan upaya hukum. Jadi kayaknya penting untuk ada program-program dari Yayasan Beasiswa Segaf mungkin kerjasama dengan Walhi kunjungan ke wilayah-wilayah yang paling terdampak krisis iklim di pesisir pulau-pulau kecil Jakarta itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa ada semacam ini ya workshop-workshop kayak usaha-usaha apa yang bisa dilakukan kayak ngurangi sampah organik itu ngurangi metan, ngurangi emisi itu tinggi juga, ngompos, terus juga mungkin bikin kelas baca misalkan kan ada tadi Walhi Jateng bikin climate fiction ada novel cerpen-cerpen tentang perubahan iklim bisa dibedah nonton film bareng gitu jadi mungkin sharing sessionnya bisa kopdar offline bikin sesuatu yang asik gitu loh, baca buku bareng atau nonton film dan mendiskusikannya itu sih mungkin jadinya banyak ide untuk dielaborasi selain webinar gitu loh untuk lebih tahu persoalan lebih dalam. Mungkin bulan Maret nanti ikut Climate Strike nih khusus teman-teman YBA dan penerima beasiswa pakai call-callnya sendiri itu bikin poster-poster dan ikut aksi. Bulan Maret biasanya dan September lalu kalau ada momentum tertentu biasanya ada aksi juga. Itu sih mungkin teman-teman sesuatu yang bisa dielaborasi oleh YBA dan teman-teman penerima beasiswa ya. Bikin riset, bikin jurnal juga. Jadi cukup menarik kelas-kelas volunteer ikut youth climate camp biasanya Walhi juga bikin ada kemah-kemah iklim juga untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman yang lebih mendalam. Itu saja awal. Terima kasih untuk kawan-kawan YBA. Oke, terima kasih banyak Bang Gofar sudah banyak sharing gitu ya. Ada beberapa materi juga sebenarnya yang di share sama Bang Gofar. Nanti saya forward ke grup kawan-kawan di YBA. Itu tadi ya yang tawaran sekaligus ide baru sebenarnya untuk melakukan aksi-aksi kreatif dan lain-lain. Dan kalau nggak salah teman-teman Bang Gofar di Walhi itu sebenarnya ada agenda ya Bang Gofar di bulan Juni atau Juli untuk konferensi orang muda yang membahas tentang krisis iklim juga lah. Terus menggalang kekuatan orang muda, menggalang kekuatan orang tua juga bisa ikut dan lain-lain. Kawan-kawan di sini sebenarnya ada yang beragam juga, Bang Gofar. Ada mahasiswa yang sebenarnya udah S2, ada beasiswa pelatihan, ada beasiswa S1 dan lain-lain. Mungkin bisa untuk berkontribusi seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Yasmin. Apa sih sebenarnya yang bisa jadi sumbangsih dari YBA untuk kawan-kawan yang bergerak khususnya untuk organisasi yang fokus di isu-isu lingkungan. Mungkin seperti itu ya, kawan-kawan. Terima kasih banyak kepercayaannya juga untuk menjadi moderator di sharing session 4 ini, climate change dan kegelisahan Gen Z. Terima kasih banyak Bang Gofar sudah bersedia, kawan-kawan yang hadir yang cukup aktif. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC.